Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua orang selalu ingin hidup dengan passionnya. Passion inilah, passion itulah. Nah, kali ini gue berkesempatan untuk mewawancarai top chef Indonesia, Chef Gentur, dan membicarakan bagaimana sih cara kita mengejar passion kita dan konsisten di jalan tersebut. Chef Gentur Respati, atau dikenal sebagai Roberto Respati, adalah chef di Hotel Hilton. Selain mempromosikan makanan Indonesia, Chef Gentur juga seorang duta besar atau ambassador of the Indonesian Chef Association in the Netherlands. Jadi, apalagi yang kita tunggu? Oke, selamat malam untuk Chef Gentur. Halo everybody, sekarang gue lagi bersama Chef Gentur Respati. Beliau ini adalah salah satu orang hebat. Wah, saya sangat bersyukur, berterima kasih atas waktunya ya, Chef Gentur. Beliau adalah duta besar dari Asosiasi Chef Indonesia di Netherlands. Duta besar, jadi ibaratnya membawa nama Indonesia untuk bidang kuliner di Belanda ya. Bukan. Apa itu? Saya ambasador untuk asosiasi, jadi perkumpulan ya. Jadi perkumpulan juru masak Indonesia yang ada di Belanda. Itu saya mengkoordinir. Jadinya sebetulnya sih bukan chef aja ya. Pencinta kuliner juga ada di situ. Terus yang mencintai kuliner Indonesia juga ada di situ. Okay. Yang hobi masak juga ada di situ. Jadi kalau kita spesifik untuk chef aja, jadi kurang meluas. Baik. Mohon maaf kalau gitu. Dan chef ini dari 3 chef yang ada di Moskow yang sedang membawa Indonesia 1 Foundation untuk Indonesian Culinary Week di Moskow adalah satu-satunya dari 3 Moskow itu yang memang karirnya dari kuliahnya, studinya di bidang kuliner ya Pak ya. Kuliner. Nah, jadi dulu menyelesaikan International Hotel School di Jakarta. Setelah itu magang ya Pak ya, magang di Hotel Indonesia 3 bulan. 3 bulan. Kemudian di Hotel Hilton 3 bulan, karena Hilton itu kan zaman dulu tuh waktu saya itu hotel yang paling keren lah, ya, paling keren. Hotel yang menjanjikan bisa bisa mengarah untuk lebih ke internasional community gitu. Tapi dengar-dengar chef dulu kalau nggak salah ini chef mulai karirnya dari tahun 90-an ya. Karirnya mulai kerja di Hilton aja, mulainya tuh awal-awalnya tahun 85. 85. Dengar-dengar nih chef, saya kan masih hijau ya. Dengar-dengar tahun segitu profesi-profesi seperti koki dan guru itu kan dianggap sebelah mata ya. Mungkin bukan dianggap sebagai pekerjaan yang keren. Itu mungkin dari 100 anak muda dulu itu yang terinterest ke masalah masak, masalah istilahnya tuh pekerjaan perempuan itu cuma 1 orang atau 2 orang maksimum. Tapi kalau dilihat tahun-tahun sekarang ini justru anak-anak muda lebih mencari profesi ini karena memang asik sih ya. Iya. Jadi menurut saya justru menariknya di situ, Chef. Jadi ibaratnya di saat orang-orang berpikir untuk pekerjaan yang lebih keren dan lebih pantas, tapi chef itu lebih mungkin passionnya memang di bidang hospitality atau kuliner. Sebetulnya gini, passion saya tuh pada waktu itu ya, pada kira-kira 30 tahun yang lalu. Passion saya tuh bagaimana supaya saya bisa menjelajah luar negeri dengan cepat setelah keluar dari SMA. Itu passion utamanya. Nah, tinggal cari kendaraan apa yang bisa cepat. Kendaraannya dicari, dicoba, didalami, ternyata nikmat. Nah, dari situ baru terasa itu ya, bahwa di kitchen itu wow. Ini menarik ya, Chef. Ketika kita berbicara ya mengenai real passion, karena anak muda zaman sekarang itu berpikir ini passion gue, tapi belum tentu itu bener-bener sesuatu yang dia sukai, belum tentu itu sesuatu yang dia minati. Bisa jadi hanya karena gue sebut passion karena ini lagi in banget di sekitar. Ini lagi orang-orang menganggap ini sesuatu yang keren. Tapi di saat chef
berjuang dengan karirnya itu kan saat itu tidak keren sama sekali, tapi chef itu yakin. Nah sekarang bagaimana caranya kita yakin kalau ini adalah real passion kita gitu ya chef? Jadi jangan ikut-ikutan lah. Biasanya kan kebanyakan ikut-ikutan, arusnya ke sana mereka ke sana, arusnya ke sini mereka ke sini, tapi dengan dengan dalam hatinya tuh kadang-kadang suka bertentangan ya. Itu tuh jangan sampai. Pokoknya sesuatu tuh yang kita dalami dengan hati itu akan berhasil. Walaupun jalannya liku-liku, itu pasti itu. Entah itu dicemooh orang atau itu memang gagal, don't give up. Oke. Sekarang bagaimana chef dengan kita saat sedang menuju ke passion kita itu, kan pasti kiri kanan ada yang menghina lah, ada yang mencibir, ada yang nyinyir. Itu caranya biar fokus tuh gimana sih chef? Biar fokus, ya itu tadi saya bilang, mendalami. Jadi menyelami apa yang kita suka kerjakan. Ya, jangan perhatikan orang lain. Itu orang lain cuma sebagai ya kritikan lah, boleh kritikan. Tapi yang semuanya yang mereka bukan jalanin, kita yang menjalankan. Jadi kita yang harus kuat tekad kita, tekad yang utama untuk berhasil. Dan sampai ya alhamdulillah sekarang chef udah, kalau di mata saya ya udah profesional, sudah sukses, dan sekarang punya tujuan dan niat mulia yaitu Indonesia Satu Foundation. Kira-kira tantangan apa sih chef yang biasa ditemui di perjalanan, dan kira-kira apa solusinya kalau dari chef untuk diri sendiri? Tantangannya sebetulnya sih nggak semua solusi itu bisa dihadapi ya. Cuman ya dengan niat yang tulus itu yang penting. Niat tulus, pasti semua jalan yang liku-liku, jalan yang berat itu pasti ada solusinya. Berbicara, diskusi, cari informasi, itu yang paling jelas, paling utama. Jadi kalau dari harapan chef sendiri sekarang ketika sudah menjadi duta besar Asosiasi Chef Indonesia, harapan chef Indonesia, Chef Gentur sendiri bagaimana mungkin untuk kuliner Indonesia, mungkin untuk Yayasan Indonesia Satu? Untuk ke depan saya harap bahwa adik-adik yang mempunyai profesi yang sama seperti saya itu melihat ke depan agar itu kuliner Indonesia itu sebagai diplomasi. Soalnya dengan kuliner kita bisa membicarakan apapun ya. Dia bisa menikmati makanannya, dia bisa mencintai asal makanannya dari mana, dan dia akan mencintai juga negeri yang makanan itu udah berasal. Iya. Terima kasih banyak chef atas sharing-sharing yang sangat bermanfaatnya, karena memang di Indonesia ini sekarang sedang menjamur entrepreneur terutama di bidang kuliner. Kafe-kafe bertebaran. Apa chef udah mengunjungi Indonesia beberapa tahun terakhir? Oh, sudah. Itu kafe sekarang banyak sekali chef. Iya. Itu bukan sesuatu yang buruk, baik sekali, tapi mungkin ketika kita bisa mungkin ada arahan yang baik untuk kedepannya, tidak cuma sekedar untuk keuntungan profit semata, tapi juga membangun Indonesia ya chef ya. Betul. Cuman arahan saya itu seperti teruslah kembangkan apa yang diinginkan dengan community. Umpamanya anak-anak muda sekarang tuh apa sukanya, tapi jangan sampai menghilangkan kultur, jangan menghilangkan tradisi. Itu yang utama yang harus kita pegang. Oke. Terima kasih banyak chef Gentur atas waktunya. Ini sebuah kehormatan juga buat saya. Ya, terima kasih atas waktunya, dan untuk anak-anak muda Indonesia sekarang jangan never give up. Teruslah mencoba, teruslah berusaha untuk kesuksesan diri sendiri ataupun Indonesia. Salam kuliner Indonesia. Salam kuliner Indonesia.